Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 7 bertujuan ingin membuat video pembelajaran dengan judul Konstruksi Akad Jual Beli untuk Pembiayaan Investasi. Di sini saya akan membahas tentang konsep pembiayaan investasi dalam ekonomi syariah. Pembiayaan investasi dalam ekonomi syariah merupakan pembiayaan dana dalam suatu kegiatan usaha produktif yang halal dan berbasis real. Tujuannya tidak hanya untuk mencari suatu keuntungan, tetapi juga mewujudkan keadilan dan keberkahan sesuai dengan prinsip syariah. Berbeda dengan sistem konvensional, pembiayaan syariah menolak adanya riba dan menggantinya dengan akad berbasis bagi hasil atau transaksi aset nyata. Prinsip utama yang dijaga adalah keadilan, transparansi, dan pembagian resiko antara bank dan nasabah. Di sini saya akan menjelaskan tentang profil dan kebutuhan nasabah investasi. Setiap nasabah memiliki profil dan kebutuhan pembiayaan yang berbeda-beda, tergantung pada jenis usaha, tingkat risiko, kemampuan pengelolaan, serta jangka waktu investasi. Nah, oleh karena itu, Bank Syariah perlu memahami karakteristik nasabah secara menyeluruh agar dapat menentukan akad yang paling sesuai. Nah, contohnya itu seperti nasabah di sektor pertanian itu membutuhkan modal di awal sehingga paling cocok menggunakan akad salam. Sedangkan nasabah di bidang properti atau konstruksi itu lebih cocok menggunakan akad istisna. Nah, dengan pemilihan akad yang tepat, pembiayaan itu dapat berjalan lebih efektif, risiko dapat diminimalkan dan tetap berjalan sesuai dengan prinsip syariah. Di sini saya akan melanjutkan materi berikutnya tentang jenis-jenis akad syariah untuk pembiayaan investasi. Yang pertama ada mudharabah, akad kerjasama antar pemilik modal atau bank dengan pengelola usaha atau nasabah. Nah, bank memberikan 100% modal, untuk keuntungan dibagikan sesuai nisbah. Untuk kerugian ditanggung oleh bank kecuali kelalaian dari nasabah. Yang kedua ada musyarakah, akad kerjasama di mana bank dan nasabah sama-sama menyertakan modal. Untuk kerugian ditanggung bersama. Yang ketiga ada murabahah, akad jual beli dengan margin keuntungan tetap. Lalu yang keempat ada salam dan istisna. Salam pembayaran di muka lalu barang di kemudian. Sementara istisna pemesanan barang dengan pembayaran bertahap. Lalu yang terakhir ada ijarah, akad sewa aset yang bisa berakhir dengan kepemilikan. Nah, materi selanjutnya tentang pemetaan jenis akad sesuai kebutuhan nasabah. Yang pertama ada startup atau pengusaha pemula menggunakan akad mudharabah karena belum mempunyai modal dan arus kas belum stabil. Yang kedua ada usaha ekspansi menggunakan akad musyarakah karena butuh mitra dan pembagian risiko. Kemudian pembelian aset usaha bisa menggunakan akad murabahah atau ijarah karena lebih pasti dan risikonya lebih rendah. Nah, selanjutnya untuk petani atau sektor musiman bisa menggunakan akad salam karena butuh awal di modal untuk produksi. Nah, yang terakhir, proyek konstruksi atau manufaktur bisa menggunakan akad istisna. Nah, intinya teman-teman, pemilihan akad harus sesuai dengan kebutuhan, kemampuan, dan karakter usaha nasabah agar pembiayaan tetap adil, efektif, dan sesuai syariah. Nah, kesimpulan dari materi kami, pembiayaan investasi dalam perbankan syariah harus disesuaikan dengan kebutuhan, kemampuan, dan karakteristik nasabah. Akad seperti mudharabah, murabahah, musyarakah, ijarah, istisna, salam mempunyai mekanisme, resiko, dan tujuan yang berbeda sehingga tidak bisa digunakan secara seragam. Oleh karena itu, memiliki akad yang benar akan menjadi kunci kalau pembiayaan itu tidak hanya sesuai prinsip syariah, tetapi juga adil, efektif, dan bisa berkelanjutan. Sekian video dari penjelasan materi kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.